saya dibayar uang 3.000 gitu, sama minum Coca-Cola. Itu sangat senang sekali. Itu ada lapangannya juga, hampir tiap hari kita latihan situ. Tapi kalau kita nggak latihan, setiap siang itu saya lari. Setelah saya memberesin rumah, cuci piring, itu pekerjaan saya. Memang itu kemauan saya. Itu karena harus membantu yang ada di dalam rumah itu, termasuk ngepel, itu hampir tiap hari. Bimbingan mental lah, menurut saya bimbingan mental yang sangat luar biasa di keluarga Bapak Amang itu. Ketika saya sebelum sepak bola, jam-jam 3 malam, jam 2 malam itu saya naik ke atap, saya duduk di atas itu dan saya berdoa hampir tiap hari itu sama teman saya. Siangnya saya baru kerja keras, lari dan latihan yang serius itu. Karena saya seperti ini, saya bisa main di Persebaya awal karir dan bisa top skor di PON itu karena termasuk doa saya dan doanya Bapak Ibu saya. Baru setengah musim saya dipanggil tim nasional. Pada saya waktu itu merantau di utara, ya namanya anak muda, bandel itu udah biasa gitu. Cuma bandel saya dulu masih positif. Ketika saya di pondok, karena saya merantau di utara itu, tinggal di pondok, makan itu bagi saya nggak saya persoalkan, gitu loh. Kalau di pondok biasa makan kurang nyaman tuh biasa lah. Tapi itu nggak saya persoalkan. Gitu. Yang penting saya persoalkan adalah bagaimana saya bisa main sepak bola, gitu. Bisa tersalurkan di sepak bola. Gitu. Ketika di pondok itu seharusnya belajar tekun, itu kadang-kadang saya pergi ke tempat temen yang sama-sama main bola di Fathahilah itu bisa seminggu gitu kan. Itu. Biasanya perginya itu ketika bapak angkat saya, Bapak Tarmo itu keluar, istilahnya pergi kemana gitu, saya baru keluar. Nah, kalau enggak, itu saya selalu dicari, karena beliau emang hobi sekali sepak bola. Terus waktu itu pertama kali saya diajak tarkam di, kalau nggak salah itu seingat saya di Peluit sama senior saya Fathahilah namanya Mas Harto. Itu tarkam di Peluit itu kita ikut Puma namanya, kalau nggak salah Putra Madiun, kalau nggak salah yang punya itu PM, kita ikut di sana. Itu saya masih usia ya kira-kira 15 tahun lah, itu ya 15 tahun 16 tahun lah kira-kira. Itu pertama kali saya diajak tarkam, saya dibayar uang 3.000 itu sama minum Coca-Cola. Itu sangat senang sekali, sangat luar biasa senangnya, karena ini penghasilan saya pertama kali karena sepak bola. Jadi, karena sepak bola saya bisa menghasilkan 3.000 dan sebotol Coca-Cola. Itu sangat senang sekali. Walaupun di tarkam pertama kali saya bisa cetak beberapa gol, yang kedua karena sudah mungkin naik 8 besar atau apa, itu saya agak takut karena tarkam di saya itu agak keras. Jadi di pinggir lapangan itu ada yang ngasah parang dan sebagainya, karena kebanyakan kan orang-orang nelayan itu. Nah, itu pertama kali. Tapi saya nggak lupa, itu pertama kali saya tarkam itu dikasih 3.000 dan 1 botol Coca-Cola itu udah seneng banget lah itu. Ketika saya pengen masuk di Pelita Jaya itu, pengen masuk di SSB Pelita Jaya itu, yang ngajak itu sebenarnya ada yang ngajak,
namanya Bapak Haji Rohmat, itu ngajak saya, tapi realisasinya nggak ada. Itu saya agak kecewa waktu itu, karena saking semangat saya itu terus nggak jadi, saya agak kecewa. Itu ya mungkin tahun-tahun 96an lah itu. 95 kalau nggak salah, 95 96. Nah, akhirnya saya memutuskan, sudah 3 tahunan di sana, saya memutuskan untuk pulang. Karena mungkin untuk saya pengen main di akademi, saya nggak kesampaian, main di SSB yang bagus saya nggak kesampaian. Pada waktu pulang itu bapak angkat saya tuh SMS saya terus tuh, kirim surat bahwa saya disuruh balik ke sana, dan ditawarin pekerjaan yaitu di Pertamina, karena dulu Pertamina punya tim namanya tanker dan pelabuhan itu di sana. Tapi hanya untuk main bola. Walaupun kita ikut Pertamina, itu kita tetap main bola di timnya. Mungkin kalau nggak ada main bola, mungkin ada kerjaan lah mungkin. Sama juga di pelabuhan juga gitu. Nah, intinya untuk main bola, untuk memperkuat pelabuhan itu. Tapi saya nggak mau, saya nggak mau balik karena saya pengen, cita-cita saya itu kesampaian. Ketika kita pulang di Kediri, saya sudah siap-siap untuk waktu itu untuk tes jadi ustadz, ya, tes jadi mubalek, jadi ustadz. Tapi sudah persiapan mau pergi, akhirnya ada yang nawarin main di Fathahillah Surabaya. Jadi ikut Fathahillah Surabaya. Saya nggak basa-basi, langsung ajakan itu saya terima karena saya pengen jadi pemain sepak bola itu, pengen tersalurkan itu. Jadi bakat saya untuk jadi sepak bola itu biar tersalurkan, biar bisa menjadi pemain sepak bola yang profesional. Nah, akhirnya saya pergi ke Surabaya, yaitu ke tempatnya Bapak Amang Mulia. Itu termasuk bapak angkat saya yang bersejarah banget buat saya. Pertama kali karir di profesional, itu beliau yang memacu saya, yang melatih saya, yang membuat saya kerja keras juga beliau. Walaupun orangnya keras, karena orang dari Sulawesi, tapi saya enggak, maksudnya tetap saya apa yang beliau katakan saya lakukan. Termasuk latihan yang keras itu hampir setiap hari saya lakukan. Ketika kita latihan, ada jadwal latihan hampir tiap hari, itu siangnya itu saya lari. Itu udah pekerjaan rutin saya. Lari itu udah pekerjaan rutin saya. Itu kalau nggak salah pertama kali itu kira-kira tahun 97-an, 97 itu, 96 akhir kalau nggak salah itu, atau 97. Itu di Fathahillah. Latihan keras tiap hari saya lari. Lari itu dulu kalau nggak salah lingkaran perumahan di Universitas IKIP dulu ya, IKIP Universitas kalau sekarang, kalau dulu IKIP kalau nggak salah, kalau sekarang
Universitas Negeri Surabaya. Itu kalau nggak salah itu ya. Itu ada lapangannya juga, hampir tiap hari kita latihan situ. Tapi kalau kita nggak latihan, setiap siang itu saya lari. Setelah saya memberesin rumah, cuci piring, itu pekerjaan saya. Memang itu apa namanya, kemauan saya. Itu karena harus membantu yang ada di dalam rumah itu, termasuk ngepel itu hampir tiap hari. Itu apa namanya, bimbingan mental lah, menurut saya bimbingan mental yang sangat luar biasa di keluarga Bapak Amang itu. Setelah selesai pekerjaan rumah itu saya jam 10 itu sudah keluar dari rumah, jalan kaki kira-kira hampir 1 kilo lah, 1,5 kilo itu, 1 kiloan lah, 1 kiloan itu ke dekat lapangan sana, di area perumahan, area kampus itu saya lari. Itu lari. Itu tiap hari itu. Nanti udah selesai itu pulang ke rumah, itu nyampe rumah kira-kira jam 1, jam 1:30, 2. Nah, sorenya baru latihan di IKIP situ. Di lapangan IKIP itu. Ya, dilatih sama Bapak Amang Mulia itu. Tiap hari jadwal itu. Kalau enggak kita sparring sama anak-anak situ. Nah, beliau punya tim namanya Fatahila. Nah, Fatahila itu dihuni pemain-pemain yang menurut saya sangat luar biasa. Gitu. Termasuk pemain-pemain dulu ada Luhut Kistono, itu juga dari Fatahila itu. Dia, tapi tim Tarkam ya, tim Tarkam, bukan tim apa namanya, anggota Persebaya. Dulu masih tim Tarkam, tapi sekarang sudah di sana. Sekarang sudah jadi anggota Persebaya. Jadwal Tarkam itu Fatahila hampir setiap hari ada. Di kalangan Surabaya itu, Surabaya, Krian, sampai Pasuruan dan sebagainya, apalagi Jember itu ada, setiap hari ada. Gonta-ganti kita, lapangan tuh gonta-ganti. Nah, itulah saya belajar sedikit banyak jam terbang di situ. Nah, itu karena di situ juga pemain-pemain bagus, karena saya juga bisa belajar bagaimana sepak bola yang benar dan yang keras itu seperti itu. Karena kalau Tarkam itu sepak bola pasti keras. Zaman dulu sepak bola keras. Dulu kalau kita nggak kena duluan, kalau kita nggak ngenain duluan, kita yang kena duluan. Kalau Tarkam itu begitu dulu. Tapi itu buat pelajaran sangat luar biasa buat saya. Apalagi saya baru pertama kali ikut istilahnya Tarkam yang setiap hari itu ada. Gitu. Terus kita ikut beberapa bulan di situ, sampai-sampai saya juga pernah dimarahin sama Bapak Amang itu dimarahin, itu saya nggak diajak bicara, itu pernah gara-gara sepak bola juga gitu, karena kalah, kalau nggak salah itu saya penalti nggak masuk atau gimana itu sampai saya kemarin. Tapi saya sebenarnya pengen pulang itu. Saya udah putus asa karena hampir 1 bulan saya nggak diajak ngomong sama beliau itu. Tapi karena tekad saya untuk saya menjadi pemain sepak bola, akhirnya saya masih bertahan di situ. Itu dengan kerja saya, dengan pacuan beliau itu istilahnya saya bisa jadi begini gitu. Jadi ketika saya Tarkam, kalau nggak salah di daerah Surabaya itu ada pemberitahuan bahwa nanti
tanggal sekian, jam sekian itu ada seleksi Persebaya Junior. Itu ada seleksi Persebaya Junior. Itu ketika saya pulang, saya sudah tahu tanggalnya dan jadwalnya, jamnya. Sebelum saya seleksi, saya persiapan yang lebih giat lagi, gitu. Lebih giat lagi. Tiap hari tetap makanan saya itu jam 11 itu saya lari, itu hampir tiap hari itu, tetap itu. Nah, ketika kita mau seleksi, nah, itu sudah saya siapkan, saya berangkat seleksi. Kita naik angkot apa dulu ya, naik jurusan Tambak Sari lah, jurusan Tambak Sari, kita turun di sebelahnya Tambak Sari, baru saya jalan ke lapangan Persebaya. Itu seleksi di situ, seleksi kira-kira hampir lebih kurang 200 orang. Padahal waktu itu Persebaya sudah punya kerangka tahun sebelumnya yang masih masuk di usia itu. Itu kira-kira yang diambil tuh hanya 10 orang dari lebih kurang 200 orang itu. Saya berjuang dan berkat beliau Bapak Amang Mulya, itu saya bisa masuk ke sekuat Persebaya Junior waktu itu, Persebaya Junior itu. Nah, tapi sebelumnya sebelum saya ke Surabaya, saya pernah seleksi di Persdikap Kabupaten Kediri. Itu waktu itu Persdikap yang lagi top-topnya. Persik belum ada, Persik Kediri belum ada. Yang ada hanya Persdikap Kabupaten Kediri. Julukannya adalah Bleduk Kelut. Itu saya seleksi di juniornya itu, junior saya seleksi untuk masuk Suratin di Persdikap. Saya seleksi cuma 2 kali, akhirnya saya nggak keterima di situ. Tapi waktu itu tahun itu juga saya seleksi di Persebaya, saya keterima. Itu saya keterima. Nah, itu saya keterima. Nah, jadi saya bisa main dari anak 200 lebih kurang 200 orang itu, saya keterima yang 10 orang itu. Nah, campurlah dengan pemain-pemain dulu yang sudah ada. Nah, tapi ada pencoretan waktu itu. Itu pencoretan untuk posisi striker. Nah, tapi dengan kerja keras saya dan doa, itu saya bisa masuk ke pemain sekuatnya Persebaya Junior. Sampai satu grup dengan kalau nggak salah Persdikap. Itu kita main di mana itu? Jadi Persdikap kita bantai 5-0 kalau nggak salah itu. Ingat saya itu waktu itu. Atau berapa lah, saya agak lupa itu. Pokoknya kita menang lah waktu itu. Itu sangat senang sekali saya. Saya nggak diterima di situ, tapi saya bisa menang diterima di Persebaya, dan saya menang dengan klub yang saya tidak diterima itu. Itu senang sekali itu. Sampai saya ketemu juga termasuk golongannya Bambang Pamungkas. Itu Bambang Pamungkas itu ikut kalau nggak salah Jawa Tengah itu. Nah, kita menang juga, mainnya di Sidoarjo kalau nggak salah. Nah, itu di Sidoarjo kita menang. Waktu itu final di Semarang kalau nggak salah, di Jatidiri, ketemunya Persijap Jepara. Persijap Jepara itu sudah langganan juara kalau usia dini. Biasanya kalau usia dini itu dulu ada, kalau nggak salah yang saya ingat itu Persikasi sama Persijap Jepara. Itu langganan juara untuk Suratin itu. Nah, itu. Kita final di sana, ditonton banyak orang, termasuk supporternya Persijap itu masuk ke dalam juga, namanya
kita masih junior ya, jadi agak shock juga. Nah, padahal di situ juga ditonton oleh pelatih timnas Bareti kalau nggak salah. Siapa dulu ya? Siapa itu kalau nggak salah? Lupa saya, yang dari Belanda itu ditonton itu. Nah, harapan saya kalau saya main baik di final ini, istilahnya harapan saya pengen terpantau oleh pelatih timnas Bareti itu waktu itu. Gitu. Tapi waktu itu Persebaya kalah 2-1. Satu-satunya gol itu sebenarnya saya yang masukin waktu itu, satu-satunya gol. Gitu. Tapi saya nggak dipanggil untuk tim nasional. Tim nasional Bareti. Itu sebenarnya juga agak kecewa saya. Tapi saya nggak kecewa banget. Tetap saya akan berjuang bagaimana saya akan kerja keras supaya bisa masuk di tim Persebaya senior waktu itu. Akhirnya 2 tahun di junior disuratin sama di U23. Tahun yang ketiga di tahun 1999 itu saya bisa masuk ke tim senior ya. Jadi saya dari junior dipilih untuk masuk ke tim senior itu. Insya Allah dilatih sama Pak Coach Riono Asnan, insya Allah. Kalau seingat saya loh, mudah-mudahan saya nggak salah juga ini. Namanya udah tahun segitu agak lupa lah. Nah, itu waktu itu. Pertama kali saya disodorin kontrak oleh kakaknya wali kota Surabaya, yaitu kakaknya Pak Narto, yaitu Pak siapa itu? Kok lupa saya. Itu jadi manajernya Persebaya. Itu saya ditawarin gaji 1.250.000 kalau nggak salah, 1.250.000, dan uang kontraknya itu zaman dulu masih ada, jadi uang kontrak sama gaji itu beda. Itu. Jadi uang kontraknya itu kalau nggak salah 10 juta. Jadi uang itu sudah ditaruh di map itu, di map kertas itu, dan kontrak saya tanda tanganin, saya bawa uang 10 juta itu saya bawa naik angkot itu, naik angkot jalan itu ya sedikit takut sini, tapi uang itu saya masukkan sini, sudah saya masukkan sini itu, saya masukkan sini. Terus namanya dulu kita tas juga nggak begitu ini kan, saya masukkan sini, kita bawa tas seadanya lah gitu, untuk tas sepatu gitu ya. Itu nyampe sana saya kasihkanlah ke Bapak Haji Amang Mulya itu saya kasihkan lah tuh sama Pak Haji Amang Mulya itu istilahnya tanda syukur saya bahwa saya punya kontrak itu. Tapi sebenarnya bukan nggak seberapa, cuma ini hasil kerja keras saya selama ini gitu loh. Saya dedikasikan untuk bapak angkat saya itu, Bapak Amang Mulya itu. Setelah itu saya setahun main di Surabaya, ada event PON 2000 salah, PON 2000, tuan rumahnya
Jawa Timur itu, dan saya kepilih untuk jadi pemain PON dan dilatih kalau nggak salah Bapak Rusdi Balwan, insya Allah Pak Rusdi Balwan, terus asistennya Mustaqim, Coach Mustaqim, sama itulah yang saya tahu itu, yang saya kenal. Siapa Pak? Siapa itu kipernya itu waktu itu. Tapi Jawa Timur diperkuat beberapa bintang sebenarnya, hampir semuanya bintang liga semua. Dulu masih boleh loh, terutama dulu ada Bejo Sugiantoro, ada yang langganan timnas waktu itu, termasuk Uston Nawawi yang langganan itu, ada Karis Julianto, ada Ucok Batubara, ada Haryanto, ada siapa lagi ya? Ada banyak lah situ. Itu. Ada Anton Pribadi, ada yang kalau ada sedikit cerita lucu kalau sama teman saya Anton itu. Jadi kalau ketika belum gajian dia pakai sarung, terus selalu kelihatan di mes. Tapi ketika sudah gajian itu dia pakai celana, nggak tahu kemana perginya. itu ininya pemain sepak bola itu, uniknya pemain sepak bola itu. Hampir rata-rata begitu. Tapi saya itu dari Persebaya sampai kayak saya TC PON itu, kalau nggak ada perlu jarang saya keluar. Saya memang penghuni mes itu biasanya saya itu dulu. Jadi ada sedikit itu. Banyak cerita lah tentang bagaimana anak-anak itu sepak bola itu. Ada cerita yang lucu dan sebagainya. Biasanya kalau kita di sepak bola itu ada lucunya dan ada seriusnya juga ada. Yang lucu juga ada, yang serius juga ada, biasanya begitu. Itu. Jadi saya bertahan 1 tahun. Setelah PON itu saya pergi ke Jakarta. Tapi untuk saya pergi ke Jakarta itu emang banyak rintangan yang yang saya hadapi, termasuk karena dulu saya di Persebaya itu emang masih belum ada kesempatan untuk bermain inti gitu. Jadi untuk bermain inti itu saya sedikit kesempatannya. Makanya ketika saya pergi ke Jakarta, ada tawaran ke Persija, itu saya bilang iya, tapi bergejolak lah di Surabaya itu. Jadi ada yang mengatakan saya itu sampah istilahnya, apa aja pernah yang jelek-jelek tuh ini. Terutama ada yang bilang di koran itu ada, kalau korannya itu ada. Jadi lebih daripada sampah di ibu kota, lebih baik sampah di sini, juga ada seperti itu. Jadi saya lihat kalau dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan mainnya sudah di medsos, itu kan sudah ini. Kalau dulu kita tinggal lihat korannya aja. Kalau kita istilahnya ada yang jelek, kita nggak usah lihat korannya, udah kan gitu, udah cukup. Kalau sekarang nggak bisa, karena handphone itu selalu kita ini kan, untuk berita-berita itu kan sekarang sudah di medsos dan sebagainya pasti ada gitu kan gitu. Nah, kalau dulu ketika kita jelek, kita nggak usah baca koran, sudah nggak masalah gitu kan gitu. Itu dulu. Tapi ketika saya pindah dari Persebaya ke Persija, itu bukan karena saya tidak cinta Persebaya sebenarnya, karena
faktor jam terbang itu yang saya cari. Karena di Persija itu saya dipertemukan dengan pelatih saya yang sudah saya kenal dulu, yaitu ketika saya di Jakarta, yaitu Bapak Andi Lala. Pada waktu itu Bapak Andi Lala jadi kepala pelatih Persija, itu menawarin saya. Nah, tapi karena beliau sudah tahu kualitas saya, mungkin ini jalannya untuk saya bisa berkembang di tim yang baru. Mungkin jam terbang yang lebih daripada tim yang lama dulu. Kalau untuk Persebaya, saya akuin dari dulu, dari saya kecil, yang saya lihat adalah Persebaya. Kakek saya ketika nonton di Gelora 10 November itu ngajaknya ya ibu saya dan adik-adiknya, cewek-cewek. Itu dulu seperti itu, karena cintanya dengan Persebaya. Pada waktu saya masih di kampung, setahu saya pemain hanya Persebaya, nggak ada yang lain waktu itu, nggak ada yang lain. Tim nasional pun saya nggak tahu pemain tim nasional. Setahu saya pemain Persebaya. Dulu kalau nggak salah ada Budi Yohanes, terus Samsul Arifin strikernya itu wah, Yusuf Eko Dono itu dari kecil udah saya hafal. Koirin Anwar itu udah ini dulu. Ketika saya ada tawaran dari Persija dan pelatihnya saya kenal, saya tidak saya langsung terima. Saya langsung terima. Mutu saya adalah dari dulu sampai sekarang itu emang berdoa dan berusaha. Itu mutu saya. Ketika saya sebelum sepak bola, ketika masih di tempatnya Pak Haji Amang Mulya itu, kemudian saya tinggal di lantai 2, itu hampir setiap hari itu kalau jam-jam 3 malam, jam 2 malam itu saya naik ke atap, karena atapnya rumahnya Pak Haji Amang itu bisa dinaikin. Saya duduk di atas itu dan saya berdoa hampir tiap hari itu sama teman saya. Di situ ada teman saya itu ada Pendi, ada Nano, ada Rudi, ada Prengki. Kita sama-sama berdoa di situ. Saya berdoa di situ. Nah, siangnya saya baru kerja keras, lari dan latihan yang serius itu. Nah, makanya saya bisa mungkin karena saya seperti ini, saya bisa main di Persebaya awal karir dan bisa top skor di PON itu karena termasuk doa saya dan doanya bapak ibu saya. Itu mungkin itu. Saya masih tinggal sama di kamarnya Pak Andi waktu itu. Kira-kira hampir hampir semingguan itu baru Pak Andi bilang sama saya, kamu tinggal di tempat yang lain biar berbaur sama pemain-pemain itu. Akhirnya saya tinggal sama Agus Supriyanto, Agus Item lah, itu di situ. Kalau nggak salah di Persija waktu itu saya ditawarin gaji 3 juta, terus uang mukanya itu kalau nggak salah apa dulu ya, 50 juta Pak, 10 juta gitu waktu itu. Ya 10 juta apa berapa lah, pokoknya lebih banyak daripada Persebaya waktu itu. Gajinya
2 kali lipat dari Persibaya waktu itu. Tapi sebenarnya bukan masalah itu yang membuat saya pergi dari Persibaya, memang karena faktor keinginan jam terbang yang lebih di tim yang baru gitu. Saya bertahan 2 tahun. Ya, tahun pertama memang saya berdoa setiap saya di tim itu, saya berdoa di sepertiga malam itu supaya kontrak saya dan gaji saya selalu naik. Itu alhamdulillah juga kesampaian. Nah, alhamdulillah kesampaian. Di tahun di tahun kedua di di Persija itu saya disodorin kontrak 100 juta itunya, terus gajinya 10 juta waktu itu di tahun yang kedua. Nah, tahun yang kedua. Tapi di tahun yang pertama emang jam terbang itu saya dapatkan di Persija itu. Walaupun di situ dihuni pemain-pemain top waktu itu. Jadi pertama kali saya masuk itu di situ ada pemainnya, ada Anang Ma'ruf, insya Allah ada Nur Alim, ada Warsidi, itu langganan tim nasional semua itu. Ada kalau nggak salah kipernya Beng Jen, ada Budiman Yunus, ada Koiri Rifu, ada Agus yang satu kamar sama saya itu, ada Dedi Umarela, ada Imran Nahumaruri waktu itu. Pemain asingnya ada Luciano Leandro, ya, ada Ebanda Timothy itu. Terus nggak kalah tenar di strikernya pun ada Widodo Cahyono Putra pada waktu itu, ada Bambang Pamungkas, ada kalau nggak salah Gendudoni itu. Terus nomor 4 saya striker. Kalau dulu memang kalau striker tuh kebanyakan dia pakai 2 striker dulu itu. Ya saya striker yang terakhir lah. Tapi memang itu membuat motivasi saya lebih supaya saya bisa bisa main yang lebih lagi itu. Saya bisa bersaing dengan mereka itu motivasi saya itu. Akhirnya ketika saya di Persija baru setengah musim saya dipanggil tim nasional, termasuk Bambang juga itu yang di situ, termasuk Imran Nahumaruri juga, Dedi Umarela juga, itu dipanggil tim nasional pada waktu itu. Itu belum setengah musim lah kira-kira. Itu timnas pra Piala Dunia. Tapi kita ikut di senior karena untuk SEA Games Kuala Lumpur 2021.